Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabar teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang laling berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman, akan berbagi tips bagaimana cara memanaskan mesin mobil seminggu sekali. Cara memanaskan mobil yang jarang dipakai. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, mohon didukung terus di Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, mobil saya ini sudah seminggu tidak saya panaskan ya. Jadi sebelum saya panaskan mobilnya, kita cek dulu ya. Jadi kemarin seminggu yang lalu, sebelum mobil ini saya parkir lama di sini, seperti biasa, untuk mobil yang jarang digunakan, untuk memanaskan mobilnya seminggu sekali teman-teman, jangan lupa ya, sebelum ditinggal parkir ya, bebaskan handrem, kemudian ganjel bannya dulu. Seperti ini saya gunakan paving untuk mengganjal roda belakang, kemudian bebaskan handrem. Ini fungsinya agar mobil tidak gelundung ya. Dan ketika mobil terparkir lama, seminggu itu termasuk lama ya teman-teman, itu remnya tidak lengket ya, untuk mengantisipasi kejadian rem lengket karena posisi handbrake aktif, makanya dinonaktifkan kemudian diganjal biar remnya aman. Kemudian langkah berikutnya, sebelum memanaskan mobil seminggu sekali ya, kita cek bagian mesin dulu. Oke, ini saya tunjukkan. Nah, selain saya mengganjal ban, nonaktifkan rem, saya lakukan untuk memanaskan mobil yang jarang dipakai, yang dipanaskan cukup seminggu sekali. Jangan lupa sebelum meninggalkan atau parkir lama, itu melepas kabel minus aki agar akinya awet. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita akan memanaskan mobil, kita harus memasang kembali. Dengan cara seperti ini, terbukti aki saya sudah umurnya di atas 2 tahun ya teman-teman. Ini menggunakan aki GS hibrid basah ya. Nah, selanjutnya kita pasang dulu kabel min akhirnya ini. Kemudian cek juga bagian kabel-kabel pada mesin-mesin ya. Pertama, kabel-kabelnya pastikan tidak ada kabel dimakan tikus ya, karena mobil lama diparkir. Setelah dipastikan kabel aman, cek juga di bagian kolong mesin apakah ada oli yang bocor ya. Kalau ada tumpahan oli banyak di bawah sini, jangan dinyalakan mesinnya ya, karena itu ada indikasi seal yang bocor, olinya habis, nanti bisa overheat. Oke, sebentar saya pasang dulu kabel min akinya. Baik teman-teman, kabel minus aki sudah terpasang kembali ya. Sekarang sudah siap kita nyalakan mesinnya. Ini saya buka pintu, lampunya kedip-kedip, berarti akinya sudah tersambung, dan itu tandanya akinya kondisi bagus ya, kuat ya. Ini kencang sekali kedipannya. Kemudian saya coba on kan ACC ya. Jangan lupa ini netral, ini handrem seperti saya bilang tadi, saya nonaktifkan. Itu indikator nyala ya di dashboard. Oke, sudah netral, kita nyalakan mesinnya. Nah, itu tadi ya, akinya kondisi kuat, masih aman ya teman-teman. Jadi tips kali ini ya, jika mobil teman-teman dipanaskan atau dinyalakan seminggu sekali itu, kalau saran saya sebaiknya gunakan cara seperti saya tadi ya, melepas kabel minus aki agar akinya awet. Dan ini terbukti ya teman-teman, dengan cara melepas kabel minus aki, walaupun kita memanaskan mobil cukup seminggu sekali, itu aki masih bisa bertahan lama ya. Jadi nanti lifetime akinya pun bisa lebih dari 2 tahun. Seperti itu biasanya teman-teman, itu yang saya alami dan saya lakukan. Dan kemudian kalau akinya aman, kemudian remnya juga aman ya, tidak nganceng karena sudah sekali lagi saya lepas handrem. Oke, kemudian untuk mobil yang dipanaskan atau digunakan cuma seminggu sekali, teman-teman juga wajib seharusnya minimal seminggu sekali itu
sambil dibawa jalan, jadi mobil dibawa keluar setelah nanti panas ya. Ini RPM nya masih di atas 1000 sedikit, di atas sedikit karena baru menyala. Kemudian dipastikan lagi ya, ini seperti biasa, setelah mesin menyala tidak ada indikator, ini bersih ya, tidak ada indikator ya, indikator sensor yang menyala. Berarti ini mobilnya jos, aman, tidak ada masalah pada sensor-sensornya. Oke. Nah, ketika mesin menyala seperti saat-saat memanaskan mesin, jangan dulu menyalakan AC ya, biarkan sampai idle dulu. Oke. Oke, sambil kita cek saat mesin nyala ya teman-teman. Nah, dengarkan suara mesin, mesinnya tetap halus, idle-nya stabil ya, tidak pincang, tidak nyendat-nyendat RPM-nya ya. Kemudian suaranya halus, tidak ada suara ketukan-ketukan kasar, tak seperti itu ya. Berarti oli bersirkulasi dengan baik. Oke, kita tunggu sampai panas. Kita kembali ke dalam mesin, ke dalam mobil ini ya, masih idle. Kemudian RPM ya, sekali lagi dicek, dilihat di RPM itu stabil ya, tidak naik turun ya teman-teman. Ini sebentar lagi, mungkin 1 menit lagi baru dia idle, normalnya itu di 800. Oke, biar nggak panas saya nyalakan blowernya dulu aja teman-teman. Oke, nah ini ya, nyalakan blower. Nah, seperti saya bilang tadi, sebaiknya mobil dibawa jalan keluar ya teman-teman. Jadi aktifkan rem, netral, kita bebaskan roda ya, pengganjalnya tadi. Rem sudah aktif, ganjal kita singkirkan ya. Ini tidak mau bawa keluar mobilnya untuk jalan-jalan ya. Oke, proses pemanasan mesin seminggu sekali sudah baru berlangsung ya. Selanjutnya kita bawa jalan keluar ya. Jadi tujuannya agar kaki-kakinya tidak kaku ya teman-teman. Seperti halnya pada manusia, kalau kita duduk atau tidur terus selama 1 minggu tanpa kita gunakan berjalan, maka tulang-tulang, otot-otot akan terasa kaku ya. Begitu juga pada kaki-kaki pada mobil kita, sirkulasi oli semuanya biar bekerja dengan normal, kita harus bawa jalan. Jadi nanti setir juga tidak kaku ya. Sistem kaki-kaki pelumasan kembali ya, ball joint, terot-terot itu bisa power steering ya. Kemudian AC-nya juga nanti kita nyalakan ya teman-teman. Baik, sebaiknya dibawa jalan. Nah, setelah cukup 5 menit atau cukup dekat aja teman-teman, kurang lebih 10 menit atau 2-3 kilo, teman-teman bisa balik lagi ke garasi. Kalau mobil tidak digunakan lagi ya, kemudian diparkir kembali. Kalau teman-teman mau untuk aktivitas atau untuk bepergian ya, setelah ini semua panas, mesin sudah idle, nah itu teman-teman bisa langsung gunakan saja. Nah, saya ini idle sudah turun, saya coba nyalakan AC ya. Kita atas juga AC-nya. Oke. Nah, karena kita kan nggak tahu ya, seminggu itu ditinggal tanpa kita tidak ngecek ya, nanti takutnya ada masalah ketika kita jalan, ada masalah pada electrical, mau apa itu AC atau sensor-sensornya yang nyala. Nah, ini alhamdulillah 1 minggu saya tidak saya gunakan, masih normal, AC masih dingin ya, mobil siap dijalankan. Tadi juga ban-bannya juga tidak ada yang kempis ya teman-teman, remnya juga masih ya, remnya juga masih enak ya, makanya walaupun tidak digunakan, walaupun seminggu sekali, tetap dijalankan mobilnya, kemudian balik lagi ke garasi. Kemudian untuk penyimpanannya kembali, parkir kembali, jangan lupa jika tidak digunakan, parkir kembali setelah memanaskan seminggu sekali itu cukup dibawa jalan, kemudian 5-10 menit lah, kemudian dimatikan kembali. Jangan lupa diganjal, dinonaktifkan remnya ya, seperti itu. Kemudian dicabut kembali kabel minus akinya, karena ketika mesin menyala seperti ini aki sudah terisi ya, apalagi kalau tadi dibawa jalan, maka alternator akan mengisi aki jadi lebih aman. Nah, itu tadi ya teman-teman, tips dari saya bagaimana cara yang aman, yang bermanfaat ya, tentang memanaskan mesin mobil seminggu sekali. Ya, memang idealnya kalau teman-teman memanaskan mobil seminggu 3 kali atau 2 hari sekali, ya itu idealnya seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar tidak sempat ya karena pekerjaan atau sesuatu hal, boleh melakukan pemanasan seminggu sekali dengan cara seperti yang saya
videokan tadi. Semoga tips kali ini bermanfaat. Mohon maaf dari kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di tip otomotif selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di otomotif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.